Singkat cerita terus Allah ternyata nggak negur Nabi Daud dengan apalagi mempermalukan, negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan. Allah bikin drama, yaitu ngutus dua malaikat. Nabi Daud pas itu raja. Dua malaikat datang tergopoh-gopoh menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget, fafazi aminhum, kaget betul Nabi Daud. Tahu-tahu ada orang di depannya terus tanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Allah Daud. Apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99. Minta saya yang punya kambing hanya satu. Gimana cara jenengan? Oh kamu udah adil, kamu rakus, dimaki-maki yang punya 99. Sudah ini keputusan final, sudah, pulang. Bareng setelah pulang, loh itu gue banget kata Nabi Daud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah. Abi Profesor Quraish Shihab, wonten Bu Aufa, Profesor Aufa, wonten semua orang-orang UGM, semua yang saya hormati, termasuk niki moderator nih Pak Munjid. Saya seperti yang dikatakan Bu Aufa, saya ini termasuk kiai yang nggak suka kalau ngisi acara dikasih judul karena itu teror. Teror juga mendikte. Saya berkali-kali bilang itu ibarat saya ini dokter jantung, ngerti pasien saya itu bahaya karena punya penyakit jantung, tapi pasiennya tanya cara ngobati jerawat. Jadi yang masalah serius yang saya tahu saya dokternya, tapi pasiennya yang nunjuk, Gus ini saya punya penyakit kulit tolong obati, padahal saya tahu penyakit beratnya itu apa? Jantung. Tapi karena ini acara memang harus ada judul, saya terima judul ini meskipun tadi Pak Mujid bilang ada judul itu berarti ada masalah dalam ukhuwah. Saya tadi karena sudah dipuji ahli Quran, sebelumnya terima kasih, tadi saya sepakat sama Pak Quraish, terima kasih pada UGM karena sudah memberi gelar Pak Quraish Kiai Haji, biasanya hanya Profesor Doktor, ini nggak ada Kiai Haji, ini spesial. Ini penganugerahan Kiai Haji dari UGM, itu keren betul. Ini Mbak Naswa harus mencatat itu penghormatan. Ini yang ngasih gelar Kiai Haji itu UGM. Jadi karena nggak punya alumni yang jadi kiai, yang ngasih gelar orang lain gitu kira-kira. Begini masalah solusi ya. Saya punya sekian cerita, tadi sudah dipuji ahli Quran, saya cerita yang Quran saja. Tidak semua masalah itu penyelesaiannya harus dimarahin atau ditegur atau lewat proses hukum formal atau hukum positif atau pengadilan. Tadi di hotel saya sowan beliau sudah cerita tentang materi yang saya utarakan. Begini ada sekian contoh dan itu awal dari nggak ada kekerasan, tetap menjaga ukhuwah karena modelnya penyelesaian yang tidak menyinggung, tidak mengadili, tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan. Saya punya sekian cerita dan ini boleh dikolak Pak Munjid untuk ngiai di UGM, saya sahkan tanpa hak royalti. Saya itu sering Prof, kiai-kiai yang jadi mubalak sering terima kasih sampai Gus, alhamdulillah pulaannya bisa saya jual katanya. Karena saya ini sudah kiai resi, gak mau kemana-mana, tapi yang pulaan banyak diretailkan. Terus terima kasihnya sama saya. Dan karena saya ikhlas ya tidak dapat royalti. Tapi sudahlah royaltinya surga saja. Saya cerita yang rileks-rileks. Khalilur Rahman Ibrahim itu pernah ingin karena penat ya, mikir umat itu penat, capek, ingin masalahnya selesai dan nggak mungkin selesai. Sehingga beliau minta umur panjang supaya punya waktu panjang untuk menyelesaikan problem umat. Sama Allah nggak dijawab. Ada orang tua yang sudah renta tua sekali. Karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dermawan, dipanggil, terus dikasih kurma. Dikasih kurma itu makan itu meler lagi, makan meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk kamar, ya Allah saya batalkan doa minta umur sampai tua. Ternyata engkau jawab, kalau terlalu tua kayak itu. Terus kedua, Nabi Daud. Ini cerita dulu ya, jangan ditiru, saya ulang lagi cerita dulu, jangan ditiru. Nabi Daud itu terkenalnya ini, itu punya istri itu 99, ini cerita dulu, kalau sekarang maksimal 4 itu saja kalau berani.
Kata orang Madura itu kalau ingin punya istri 2, 4 tuh 1 tambah 1 sama dengan kosong Gus, karena semuanya lari. Tapi ketika melihat satu perempuan yang cantik itu beliau ingin sekali. Ketika penasihatnya bilang, engkau sudah punya 99, tapi tidak ada yang kayak itu. Saya masih ingat sama Profesor Jenny ketika nerjemah Inna hadza akhi lahu tisuna najah itu. Saya tanya sama Prof Jenny, abahnya Bu Ovain. Pak Jenny kenapa masih ingin yang satu lagi padahal sudah punya 99? Kata Nabi Daud, tidak ada yang kayak itu. Terus saya guyon sama beliau, berani berargumentasi ini depan Bu Latifah, ya jangan, ini kata Nabi Daud, tidak kata saya. Singkat cerita terus Allah ternyata nggak negur Nabi Daud dengan apalagi mempermalukan, negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan. Allah bikin drama, yaitu ngutus 2 malaikat. Nabi Daud pas itu raja. 2 malaikat datang tergopoh-gopoh menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget, fafazi aminhum, kaget betul Nabi Daud. Tahu-tahu ada orang di depannya terus tanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Allah Daud. Apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99. Minta saya yang punya kambing hanya 1. Gimana cara jenengan? Oh kamu udah adil, kamu rakus, dimaki-maki yang punya 99. Sudah ini keputusan final, sudah, pulang. Bareng setelah pulang, itu gue banget kata Nabi Daud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang tidak harus seperti itu gitu. Pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial. Saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi wa namul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir. Ada cerita unik begini. Ada 2 perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak. Kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, enggak Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya, sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Daud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman pas itu masih kecil, kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Dawud itu demokratis, saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran sebagai pemenuhan, karena saya Profesor Quraisy, Profesor Zain itu orang yang sangat menekuni Quran. Terus kata Nabi Dawud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi 2 saja supaya gak konflik. Terus ada yang nangis histeris, menangis nangis, yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini. Berarti ini ibunya beneran ini, anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak. Masa anaknya mau dipotong diam aja? Jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis. Gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti ada ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya. Itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sih.